Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, kan arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau wahdi. Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kan wong 5 wong 3. Wong perang kok pedange gede. Terus ora masuk akal. Wong sitok itu kan lucu kan. Lucu tenan. Orang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh enggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergerem. Malah anak santri gerem biasa. Ya berangkat tapi gerem. Gerem banget. Jadi berangkatnya ya bergerem. Sayangnya Nabi. Kalau Nabi ini biang. Tapi tetap mangkat. Geremang. Ya geremang nganti neng medan perang ya cek. Nanti disebut wa'id ya'idu kumullah terus ini kenapa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Ora seneng banget. Geremang ya geremang. Nampak terjemah seneng sana ke ekstriman. Sing jelas itu geremang. Latihan bahasa Arab, latihan tafsirin. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab, latihan bahasa Arab. Jadi syaratnya mufassir kudu ngerti bahasa Arab. Bareng ngerti bahasa Arab, ngerti istimalul Arab. Bariku ngerti balaghah. Terus dukun terus lagi dadi napa? Terakhir dukun sih. Dan guys, lagi nasib Quran juga jimat napa? Sembrono, jungkot kualat kan. Kalau terang no, terus mereka mudi. Poin tahu mafatih. Ya sing darane kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Nah misalnya itu sing gawa candalem atau pembantu. Kuasa ngunci. Mulai ulama aku mikir, mungkin ulama dari atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu, ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji, mulai jopah pokok, murah jelas utek tapi jelas salah ya. Jadi fatah hayaf tahu, fatah buka, terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka, alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Bukan terusannya ayat itu layak alam gua. Jadi ini bukan urusan kuasa, tapi urusan utak udah pejabat, itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu. Ya urut ini bakas tahu, bukan bakas. Terusannya ayat layak alam gua. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatnya ning zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe coba aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe goblok. Goblok banget. Lah kene yo darane kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mau goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe mau nuduh goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti wong tuduhannya wong goblok kok.
Tapi masalahnya kue tak bela-bela ora hafal Quran itu masalah. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok wis ra trimo nyata itu. Umatku udah seneng duit alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Anggap baik gue seneng duit, ngestokno dawe Nabi. Zaman akhir itu kiai ini wae seneng. Sedekah Rasulullah. Boleh tenang. Biasa wae dadi. Kalau kan gak ada kitab Asrofis Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan, itu sapa? Ya kowe Quran dimaterikan. Jaga penampilan, tapi gak jaga hati. Yuraunan nasa, kabeh wis penting penampilan. Ini wis zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah, wis sedekah kok. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Sing karwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Kalau murid gak aman gak mudah. Iya, kalau murid isi itu tuku obat jenggot baru. Kalau hafal Quran rawani. Boleh sunnah yang gak pati susah. Nah ini penawani ngapal Quran. Itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelah kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo. Benar sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling bicara ngobrol. Paling kok mabung piro? Sowe nak kiai cilik sowe. 20 juta nak kiai cilik mabung piro? Soso. Padahal yang untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku ngetet kuat tuh. Wong keramat yang pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rungokno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas layak alamuha. Itu maknanya binafsi ya Pak? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan, maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya? Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngertikan uridot aliyah umati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi entuk wis bersorak. Wis bersorak kabeh. Teko ngaji tapi turu yo bersorak. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji bismika. Bismika. Pada kiai sangang mangkalnya gitu. Bu tahu doa ning ngaji nopo? Bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji Pak, nanti kan tidur. Itu Nabi akhir sosok. Sampai ngendikan akhir zaman ini wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya juga ada delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah itu lah, kira usah tersinggung dia. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan lho.
Sodako. Biasa. Iku tenan to. Tenan. Isis itu biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya diiklamin lah, napa? Diiklamin. Jadi kalau Allah dzahara lahul amru bi nafsi, nah Nabi biidharillahi lahu, karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperroh kapan mati ini. Lah nara terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap mengerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingertikan. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian kira yudkhulun karena wong biswarga lah ya yudkhulun bukan yudkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi kayak apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalili, ayatnya kan jelas layak lamu gailah. Jadi terus nolak nggak raiso. Bukan yang surat jin mau, gue raiso. Nah, ini kita apa? Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Itu jelas ada istisna illa man irtadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nah, kira roh sangi gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi mati. Orang kalau saya mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Kayaknya orang wes disangoni jadi buat wabil khusus. Wabil fadilah. Padahal kalau sing terusun wabil fadilah wal karomah. Wal musibah bahwa itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat. Semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujan walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kan wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangnya gede. Terus ora masuk akal. Wong sitok itu kan lucu. Lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenang. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergeremeng. Malah anak santri geremeng biasa. Dia berangkat tapi geremeng. Geremeng banget. Jadi berangkatnya ya geremeng. Sayangnya Nabi ya. Kalau Nabi ini biang. Tapi tetap mangkat. Geremeng. Ya geremeng nganti neng medan perang ya cek. Cek. Nanti disebut wa'id ya itu kumuwah. Terus ini kenapa? Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran mah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Ora seneng banget. Gremeng lho gremeng. Nampak terjemah ra seneng sakjane ekstrimen. Sing jelas iku gremeng. Ijadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyana. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Kalau yang saya ini berjuang panen, saya ini jenis berjuang itu mati. Saya ini sangat kurang yang geremeng. Wah, itu serah lam yajid arfal jannah. Kalau ambune apa? Kuat. Nah, geremeng lah, kecuali kayak ikhlas.
Sekali gerbang wis tak lapor pangeran jum mlebu swarga. Protes lagi mlebu swarga, cek gerbang. Nah tapi sahabat justru itu Gus Afif. Jangan kira gerbang itu buruk, enggak. Gerbanglah tetap berangkat. Artinya gerbang itu hanya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gerbang ya Allah. Basaria. Tapi tetap berangkat. Kalau gue ini jadi sahabat di biologis tetap razino kan apik. Bekar-bekar lah, sementing ora zina. Ora usah mbok ilangi sahabatan. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi kanjeng Nabi malah aneh. Barang untuk perang Badar wis sahabat do gremeng malam ini ngendikan ngene. Hada masra'u Abu Jahal wa hada masra'u Qadha. Itu disebut situ-situ. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini. Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat ini malah para meneh. Perang wis mesti kalah ya malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahal. Nopo? Masra'u nopo? Abi Jahal. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ku ning dinggon canom iku penting. Nggih kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah iku jamake nopo? Fatah. Canom iku penting. Ya sak menit-menit ku canom. Cek brewo iki muale. Saya nggih sunah Rasulullah dene juga brewo itu orang itu. Awale Quran. Iku perang itu wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Wong canom iku penting. Wong Ansor iku ora Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora Abu Jahal, ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Amni, mulai dhisik wong Arab padha ngene sama surat dulur lana. Wis sepuh dipanggil apa? Amni. Man, lek sing jenenge Abu Jahal ku sing iki. Lah tak kok ya, Mbak. Lah kok tak Abu Jahal. Balagoni annahu yasubu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'di Rasulullah. Sing paling nemen ngalarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben terus fawwala in laqitu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu produk tua beneran dari cara dene karo Wijal kira-kira kalah. Ditutup sampai sapa? Abdul Nasir. Wong caluru canom. Itu Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma abdul nabi. Tapi ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah. Lah ya maksudnya ngene, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni ku hadis sahih. Itu artinya Nabi kan perso barang kok itu jelas belum terjadi. Nggih. Ngono maksudnya Nabi jae ngono. Paham kok? Nggih. Itu sampai sak matine sak tempate nanti Abu Jahal gulinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi ku biilanillah. Nah Allah di nafsi. Mulane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal dia so ini ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi lan Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal dia so indahu tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kok melok nggoni. Paham? Masih beras supaya Allah tok. Lah kok sing mangan. Dong. Tiga pidato beto. Kok akeh itu. Saya kelas nos tenang. Usah. Gue raja. Dene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Jadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya
Kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah. Ya betul, masa langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini diif nih. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buang dia buang cara begitu. Ya dia seneng pasti buang. Gampang toh ngaji. Paham? Nggih. Gampang toh? Nggih. Nah, ya gampang ono sing bantu ora gampang. Paham? Paham. Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben, pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang khaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'idnihi. Itu sebenarnya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawab terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo kos nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data database sing wong mati ku sapa. Mlapit paten ijek pidato jese. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ora pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu negara India. Misalnya loh, oke rata wedi misalnya. Sebenarnya Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan, melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Muga lagi kok ning kene. Padahal prosedure itu tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamunya kok dipentelengi piye? Sayyidul Fadilah apa? Pentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani, boleh malaikat dong Nabi. Akhirnya malaikat Israel ditakoki. Kowe piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong ora tak omongane rahasia nganggo sandi, tau ora paham to. Wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya Tuhan itu ngerti malaikat Israel, cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, barang roh Israel wedi. Balik lah wedi tuh, wedi, balik lah tetap wedi. Akhirnya orang berhubung keroti. Ya Nabi Sulaiman, kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Coba akhirnya orang India. Wah dia semua ke Israel. Sajane wis kesusahan pejabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah Tuhan kotor langsung. Langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya pada peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong iki kan mendatangi dia kok tiange pikir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penolongan iskal." Terus tak mau mati takut Islam. Kalau dene ki apa yo terbang ning dia. Aku wedi. Dari karaoke awor aku. Wah, aman. Karena standarnya kan ning. Artinya gini tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata di nafsum bi ardin tamu. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Dia ini terima makhluk. Paham jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah, la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan. Misalnya Rasulullah perso sebagian barang, tetap sah. Yang Allah tahunya binafsihi, yang selain Allah biiznihi atau biilami. Dong yang jelas. Pinternya. Sajane ngaji prayus sah. Sudah pinter, no? Lalu kalau direncana kan 2 minggu, sesuai 1 bulan, sesuai 3 bulan. Mereka harus pinter, kok? Terus pinter. Masa sekolah rano khatami kan? Ini apa-apa? Mahasiswa berapa tahun ya? Padahal ini 3 tahun, kan setahun. Uangnya nera pinter-pinter sini-sini. Musim goblok guru deh, apa guru? Lu di murid goblok kadang-kadang salah guru deh lu. Iya lah mulai nanti. Khatam malah khatam. Orang-orang khatam sudah mati. Yang Jogja santri kula yang mati gak kadang jeneng saya.
Ono sing ngaji semir 70 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit. Gus kok wis mati Gus, tapi aku murid. Soalnya nang akhirat tak aku. Jadi jelas saja nih gampang kok ngaji itu gampang ya, tapi kok syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa. Wong maknani layak alamu wa illa terus kecangkeman tok dinti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utak tem ngono. Maksudnya itu ngaji, wis jelas. Utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan maksud itu tahu barang ghaib meskipun dari dinger ikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa Jin ya tadi. Surat Jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Jelas ya? Yo, jelas ya. Okay. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora ya ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang kodok di, tapi yang urun selawatan Pak. Selawat ini selawat. Mapal tanggalnya khatam. Kalau ora mutu, ngaji ini ora mutu. Cuma di bangsa ngaji ya ngaji. Selawatan wonten kuwi lumayan ngono wae, tapi ora mung selawatan ya sing ngene Nabi diwakorin wasaki nate nanteng. Ya tapi di bang ra jawab ya tak elek. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Selalu. Lafate piye ora jelas. Ora jelas ya kan. Iku piye lafate piye pas iku. Sing biasa sing ndai. Piye nek sing biasa wae. Wong selawat itu ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin kanjeng Nabi maklum, wis ora wong bulet itu mesti maklum. Nabi sallallahu bil mukminina raufur rahim sakeh welas ya wong ora jelas ora apa-apa aja mesti men. Sekarang Nabi ketemu wong desa nguyone masjid dibar. Iya bener kok. Wong desa. Warang sahabat dong ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat kok ngomong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalbe putih. Sing ditakoki mau desane dijawab. Kalau saking mriki lebih. Sahabat-sahabat sing gak mudah-mudah bukan ekstrem untuk ISIS kan. Ngomong, salat kok omong-omong ae. Gak sah. Ngomong. Gak sunah Rasul mesti ngono. Tapi barang bar sholat geger orang geger Nabi besok. Niku wonten sholat omongan diamuk munib. Munib mirip kan wedi Nabi kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Abe Nabi wong disuruh digandeng. Oleh ngendikan Nabi rene, "Jom, wong desa dia jom, inna hadhi sholat munajatun wa musafatun." Wong sholat itu bisikan ambek pangeran. Jadi sholat itu hubungannya mbek pangeran. Ya mulane nak sholat omongane mbek pangeran wae. Terus layak suhu via kalamun adamiyur berhubung sholat itu momen omongan be pangeran ya rasa omongan be. Woi aku langsung desa malah dhewe muni. Yo ngono nak ngajari rokok gue. Tadi waktu itu dipek menang ini. Fawa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min rasulillah. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'allim terbaik. Beliau tidak nyentak saya, tidak ora koyo iku. Jadi wong desa kare batin udah masuk. Jadi Nabi itu kayak apa? Dia oleh ngistilahna salat itu sederhana. Indah di salat munajat. Salat itu cuma omong-omongan iku mbek pangeran Pak. Yo ora usah omongan mbek liyan. Nah, terus ulama fikih berdebat ini lagi senengane ngomong ekstrim. Kan enggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Kodok enggak. Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang riwayat kon kodok. Wong kok ribu adil bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok.
Lah kowe nabi tapi ora riwayat kodok kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu, Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngandani santai. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene 90% wong Arabi. Nah, wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sebenarnya ngono, ora iso mikir tapi akeh karepe. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibar. Ndek ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa ndek tau bayar pajak. Dia tahu mikir, tapi pantas, enaknya kan pantas. Lagi ini sekadung kiai, apa ngono kan gak pantas. Sampai main protes pemerintah, lho bayar pajak kok. Amen apa? Salahnya rusak. Protes. Pantas protes aku pulang di mobil bayar pajak terus. Nah, gue protes atas nama apa? Beda motor mau blong. Mobil pengatan elek itu tinggi. Orang ditangkap polisi sampai. Musuh untung, musuh syukur rasa ditangkap. Meskipun blongnya raka colongan, masa kepedutan. Mau apal kabel. Ini Pak Indonesia, no? Ini kantor polisi tegas, itu gak sedeng masa kantor polisi. Boten. Gak sedeng ya? Boten. Gak sedeng ya? Saya Indonesia, ya? Saya Indonesia. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarep mikir ngaji, iku sekunane kuno. Tapi pantes kok. Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikiran wong desa ngene, pas iku panas banget. Ya Rasulullah amin bakas akhirat iki lho dunya ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Mesti ku bakas iku empuk, penting iki sih. Lah Nabi wong asline rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi tetap rapati berkenan. Makanya saat tadi Rebu kemarin kan saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa atau pengendalian apa bumi. Sebetulnya semua Nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sama koron siang. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman dari Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan. Langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara ini luhutan minta hujan. Dia gak perlu sholat ya. Makanya Nabi kan gak perlu ngono mandi. Dari Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok mandi, masalah kita. Bebas bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas, sing ahli falak. Salat istisqa ngenteni diitung iku. Wis wae jadi dalwi kan wae iki ojo lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Mergo macane cara falak wis wae apa. Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa dake yo jenenge. Nah kula jarang ngate istisqa kan. Bukan karena benci, ya timbang ramadhi sen terus mana kadang-kadang Allah kayak kering panjang itu ya hukuman, kadang yang rezeki ini, pengiran ben gorong pengiran. Kalau nanti itu mereka kekeringan tuh banyak, panjang ya rezeki ini bakal Bibir gawat. Ya tapi ini kan bukan mau kekeringan, bukan biasa wae. Maksudnya pengiran itu rasa atur, musik itu jangan buat. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah kerudung, mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin aku kurang adab, apa piye kok malah udan nganti yo, sapine malah katut banjir. Lu moro iki ora pae sak malam ngene ya Rasulullah, kula kan udan ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Lu malah nyalano meneh iki. Desa. Oh, susah desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal audya wal asyarunu Nabi ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kayak apa Nabi iso mendalan udan itu dikongkon iku salah sasaran ning gone iku wae ning kali
Itu Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu bisa ngelola emosi ini. Bisa bisa. Sahabat dia ngerti wah Nabi kemarin donga rapati berkenan. Mulane dadi ngene nek sing akabir sahabat malah wah iki bahaya iki. Wong desa gak malah diparani nek suwante. Ala katil amal sakniki gara bos. Nuto ya nuto. Habis kena bedui terus. Ampun. Soalnya ayat al-Arabu asadu kufra wa nifaqan. Wong desa itu pantes iku wangkok. Ya tapi aku yo wong desa entek dasinan yo lucu. Misalnya wong ape matun terus dasinan. Biasa pangeran ngersane. Dadi eling-eling. Kula suwun enak ngaji Quran itu lewat ulama sehingga ayat layak lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah tapi yang tidak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang dengar masuk Nabi cerita soal akhir zaman ini sidik ulama hasil kutub ya itu rapat terus no itu fakta loh banget fakta nih orang mau fakta itu banget fakta mau pidato 2 jam kok sing dadi ilmu orang menit liane ku dagel kabeh ono Mas dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen piro nih 5% udah apik 5% wah teman biasa nih pidato 2 jam sing mabuk lho ora sing ngalim lho maksudnya sing ngalim karuan iso 2 jam ya ilmu kabeh nek sing mabuk pirang-pirang kok betul harus punya usaha situ tak sopan ini juga akhlaknya juga arogi ya jadi orang desa boleh desa sekolah mulai malaikat itu ngadepi orang desa itu seru bagus ya tapi pangeran gak gitu jadi apa mengenai pepatah yang ada man beda jawab agar orang desa itu wah